Oke friend, kembali lagi di channelnya Tonto Japa, channelnya para kicau mania. Oke friend, kali ini gue mau ngebahas tentang bagaimana sistem tempel. Sistem tempel ini banyak banget pertanyaan di kolom komentar di channel gue. Bang, kalau sistem tempel itu minimal berapa? Oke, minimal ada 3. Jadi si player lo misalkan betina. Jadi si betina ini adanya di tengah nih, adanya di tengah, ya. Kemudian ini yang nempelin, ini yang nempelin. Player adanya di mana? Adanya di tengah, sehingga dia bisa melihat ke kanan, ke kiri. Oke, Bang, kalau misalkan player gua adalah betina, boleh nggak ditempel dengan jantan? Boleh saja. Misalkan ini si player kita betina, kemudian ditempel si jantan, kemudian ditempel lagi betina. Boleh saja. Gitu. Jadi nggak harus betina gitu. Kenapa kok harus kalau menurut gue sih justru lebih bagus. Kenapa kok seperti itu gitu? Karena gini, dalam situasi di gantangan kita nggak tahu nih kondisinya. Misalkan kita lagi gantang, karena kebiasaan player kita adanya di tengah, ketemu si betina, begitu nanti ketemu jantan, burung kita naik birahinya. Yang ada cuma ngapal gitu. Ataupun juga misalkan boleh nggak dijajarin sama balibu? Boleh, agar terbiasa nih burung kita nih. Oh, ini si player kita begitu ketemu balibu tetap aja jalan, dia posisinya nggak bangun-bangun gitu di atas gantangannya, tetap aja nembak, tetap aja dia main ngeplay, main cantik, duduk manis gitu. Jadi sistem tempel ini kegunaannya atau fungsinya itu juga bisa membuat terapi kepada si lovebird kita agar tidak kepo lagi gitu. Jadi dia udah terbiasa, udah bosen lah ibaratnya dengan pandangan balibu, dengan pandangan jantan. Dia udah ngelihat si balibu, dia udah ngelihat betina, jadi dia sudah terbiasa. Oke teman-teman ya. Bang, kemudian pakannya apa nih bang? Oke, untuk pakannya kembali lagi bahwa kita merawat burung untuk gacor, untuk bunyi, ya. Tujuan kita merawat lovebird adalah untuk bunyi. Bang, kemarin katanya polos. Bang, kemarin katanya harus dikencengin. Tidak ada perawatan yang pakem atau ibaratnya betina kudu di setel rendah, jantan kudu di setel kencang. Itu nggak ada pakemnya seperti itu. Tapi kita bagaimana mencari rawatan tadi sesuai dengan karakternya, sesuai dengan maunya si lovebird untuk menjadikan lovebird kita ini gacor. Contoh misalkan lovebird gua si betina maunya dipakanin kenceng baru bisa menjadi gacor. Berarti lovebird gua maunya ada di pakan kenceng, jemur kenceng. Ada juga lovebird betina gua yang posisinya kalau dipakanin kenceng dia ngerekel, kebanyakan ngapal, galak. Berarti burung gua nggak mau dipakanin kenceng untuk si betina ini. Berarti maunya pakan polos, mandi kenceng tanpa jemur. Nah, itu ketahuannya dari mana? Oke, ketahuannya saat posisi kita rendeng, sistem tempel, kemudian kita pisah, kita gantung. Nah, di situ dia akan mengasih tanda tuh. Apakah burung kita dalam waktu 1-2 jam itu nembaknya berapa kali? Atau dalam 2 jam itu nembaknya cuma 1 kali? Oh, berarti rawatannya masih jauh dari harapan kita. Atau untuk ngekeknya baru 3 kali dalam 2 jam. Oh, berarti masih kurang nih rawatannya. Nah, harus kita perbaiki lagi. Di mana ini letaknya? Apakah burung kita kebanyakan ngoek, ngetik, rekel? Berarti burung kita kurang kencang nih. Oh, burung gua kok malah jadi nyardot, malah jadi ngeriwik kalau lagi dipisah. Oh, berarti burung gua kekencangan nih.
Nah itu burung jagoan kita tuh saat dipetel dari koloniannya, dari sistem tempel tadi, itu akan memberikan tanda bahwa tandanya tuh seperti ini loh, gue mau gacor tuh. Kalau lo kencingin terus menerus, gue maunya jadi sardot. Gue cuma ngeriwik-ngeriwik doang, nggak mau ngekek. Nah, inilah fungsinya untuk kita bolak-balik tentang rawatan tadi. Nah, otomatis kita nggak seketika tuh dalam membalik tentang rawatan tadi. Misalkan kita ngerawat untuk di setelan rendah, itu juga hari ini nggak gacor, kemudian besok kita kencingin, nggak begitu. Tapi dalam tahapan waktu 2 minggu. Misalkan kita pukul rata dulu nih. Biasanya sih gue mau nyetelnya tuh dari mulai setelan rendah ke kencang. Dari rendah ke kencang. Nah, misalkan sistem tempel. Dari mulai rendah nih, gue mandiin. Ya, pakai sistem 45 misalkan, sistem 45. Sistem 45 itu banyak yang nanya, "Bang, sistem 45 itu gimana sih?" gitu. Ini khususnya untuk burung yang memang benar-benar mau di setelan rendah ya. 4 liter 5 kali mandi dalam sehari ya. 4 liter mandi 5 kali sehari ya. Oke. Jadi kalau si lovebird kita ini diterapkan mandi kenceng tadi 4 liter selama sampai 5 kali dalam sehari, itu posisinya gacor enggak? Kalau emang burung kita ini gacor, berarti burung kita ini maunya adanya di situ, pakan polos, mandinya kenceng. Tapi kalau burung kita justru setiap dipetel menjadi pendiam, mulai dikurangin. Biasanya gua nguranginnya gini, friend. Gua mulai kurangin dari posisi mandinya tuh gua kurangin tuh, yang tadinya 45 mungkin gua ganti start dari 2 kali doang nih, pagi dan malam. Masih belum ada perubahan nih, besoknya gua ganti lagi nih, ya kan? Mandinya jemur pagi, kemudian malamnya yang mandi. Sampai gimana? Sampai ketemu ini di titik gacornya. Kalaupun masih belum mau juga tanpa mandi, tapi masih dijemur, gimana nih? Ya kan? Oh, ternyata dia mau nih tanpa mandi, dia dijemur, dia mau ngekek. Nah, berarti adanya di situ tuh. Nah, kalau sudah mulai dipetel ngekek, perlu dipantengin untuk perawatannya, artinya dipertahankan secara konsisten. Misalkan tadinya maunya di situ, ya tahan adanya di situ. Makanya kemarin sempat sharing sama Bang Uji, kalau memang sudah ketemu di titik gacornya, ditahan. Artinya ditahan tuh ya di situ. Rawatan lo kudu lo tahan di pas dia maunya gacor. Oh, rawatan gue maunya adanya di sini nih. Gitu. Nah, ada juga pakan, ada yang nanya gini, "Bang, pakan kencang itu yang kayak gimana sih?" gitu. Jadi pakan kencang itu banyak banget yang sudah dijual di pasaran atau di kios-kios. Jadi teman-teman bisa juga beli di kios. Misalkan pakan campuran lomba, baik itu dari, kita sebutin aja mereknya nih, dari Prestige, kemudian Ebot, kemudian apalagi Goldcoin dan segala macamnya, itu sudah mewakili yang namanya pakan kencang. Jadi ada juga yang nanya, "Bang, pakan kencang itu yang kayak gimana sih?" gitu. Yaitu pakan kencang itu seperti itu gitu. Kalau pakan nggak kencang itu yang seperti apa? Ya sudah, millet polos saja, itu pakan nggak kencang gitu. Jadi kalau memang lovebird lo tuh pengennya di kencang, ya udah kasih pakan yang seperti itu gitu. Tapi kalau gua pribadi sendiri, biasanya sebelum gua kencengin bener-bener biasanya gua kasih perbandingan dulu. Misalkan kita pakai pakan kemasan dengan ukuran misalkan 1 kilo lah, anggaplah. Tetap gue campur milletnya itu 2 kilo, jadi 1:2 dulu. Nah, kita lihat dulu dalam waktu tempo 2 minggu itu seperti apa. Kalau emang 2 minggu belum ada pergerakan, biasanya nanti di 2 minggu berikutnya dengan style pakan kencang tadi, gua kasih 1:1, artinya yang campuran tadi 1 kilo, yang millet polos 1 kilo gitu.
Kemudian kita coba lagi selama 2 minggu. Turun naiknya sama aja seperti itu. Jadi kita nggak bisa merubah settingan kita tuh langsung untuk menjadi rubah yang tadinya low menjadi langsung kencang. Itu nggak bisa, Bro. Ya. Jadi nanti yang ada kita nggak nemuin di tangga mana itu. Ibaratnya kita nyari settingan tuh kayak ngukur anak tangga. Di tangga keberapa kita bakalan ketemu settingannya. Misalkan dari mulai tadi yang sempat gue bilang dari awal bahwa kalau memang mandi ya adanya di mandi 45, besok diturunin lagi, itu kan turun tangga tuh. Nah begitu nggak ketemu kita naikin ya sampai nggak mandi, sampai pakan kencang. Nah bagaimana kita tahu lovebird kita sudah pas nih? Artinya saat dipetel posisinya ngekek, saat dipetel digantungin posisinya ngekek. Dan usahakan kalau proses membuat si lovebird ini gacor, sebaiknya lovebird saat dipetel sendiri tanpa melihat, bahkan kalau bisa jangan mendengar, itu lebih bagus lagi. Gitu. Cari di ruangan tertentu yang memang dia gacor. Misalkan lo petel dari dalam rumah, lo gantung di teras, burung nggak mau bunyi 3 hari. Coba lo ganti ruangannya, ganti tempatnya, yang dari teras pindah ke kamar mandi misalkan. Setelah digantung di kamar mandi ternyata burung lo mau bunyi. Nah pertahankan di tempat yang mau bunyi itu sampai segacor-gacornya, sampai sebocor-bocornya. Ya, gantang di tempat itu terus sampai bener-bener dia bocor, sampai bener-bener dia gacor. Ya. Berapa sih pemetelannya? 1-2 jam. Oke. Bang, kalau posisinya ada juga nih yang nanya, dengan sistem tempel tadi kalau dijemur dibarengin nggak? Dibarengin. Bang, kalau posisinya dijemur itu sendiri atau ditempel ya teman-teman ya. Jadi pemisahan itu hanya saat posisinya kita nyari titik gacornya. Oke, jadi kalau untuk perawatan tidak ada pakem yang pasti. Untuk betina harus begini, untuk jantan harus begitu. Itu enggak. Semuanya kita raba pelan-pelan, semuanya kita pahamin pelan-pelan. Oke teman-teman, untuk pecinta lovebird mania khususnya, dengan sistem tempel ini tidak mengurangi kegacoran, justru dia nggak kepo lagi di gantangan. Dia akan lebih cuek, lebih tenang, lebih nggak emosi gitu. Nah, ada juga yang burungnya pretelan segala macam, tempel aja terus. Bang, punya gua kalau ditempel burungnya langsung langsung gestang, terusin, jangan berhenti. Terusin sampai dia bosen gitu. Kalau burung kita cuma ngapal gestang tanpa adanya ngekek, berarti burung kita ketinggian. Otomatis birahi, berarti waktunya lo kendorin tuh setelannya gitu. Kalau burung lo cuma ngretel, ngoek-ngoek, ketik-ketik, berarti burung lo kurang kencang di situ, artinya pakan jemurnya. Oke, adanya di situ, tarik ulurnya ada di situ. Jadi nggak ada ceritanya, wah pakan ini bisa membuat gacor, wah vitamin ini bisa membuat gacor. Tanpa adanya settingan yang pas, kemudian yang pas, di titik yang pas, semuanya akan menjadi sia-sia. Oke teman-teman ya. Kalau memang teman-teman kurang paham dan kurang jelas, insya Allah nanti untuk besok kita praktekin lah ya, bagaimana untuk sistem tempelnya, bagaimana sistem penggacorannya gitu. Oke, cukup untuk hari ini. Kalaupun teman-teman belum paham, monggo silakan berkomentar kembali tentang sistem tempel itu seperti apa dan cara penggacorannya seperti apa dan bagaimana. Ataupun teman-teman mau sharing seputar pengalamannya, mau di-sharing di komentar, monggo silakan. Yuk sama-sama kita sharing di channel gua. Oke, friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Jawa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.